Oh iya. Sehari-harinya apa kegiatannya Bapak dan Ibu? Bapak apa, Ibu apa? Sama profesinya. Apa? Sebetulnya Apa profesinya? sama-sama buka kuliner tadi. Buka kuliner. Satu kuliner berdua atau satu-satu masing-masing? Satu aja orang Padang ya, jadi satuan aja usahanya gitu. Oh, satu rumah makan Padang atau dua rumah makan Padang? Sate Padang sih sebetulnya. Oh, sate Padang. Ya, tapi ada sotonya, ada satenya. Nah, itu satu tempat atau dua tempat? Satu tempat sih. Satu tempat dikelola berdua. Sebenarnya itu dulu. Mana mic-nya? Kasih mic-nya. Gimana? Sekarang ada gerobaknya juga. Ayo boleh. Ayo, nggak apa-apa. Kalau dulu kita buka kantin, tetapi karena udah dari tahun 94 ya, kita buka kantin di mahasiswa IPB itu belum dibangun botani. Nah, sekarang udah nggak ada. Jadi kita beralih ke sate Padang. Tapi sate Padang itu pakai tempat seperti resto kecil-kecil kali ya Pak Ji ya. Di situ ada nasi goreng Padang, mie goreng Padang gitu. Soto Gimana tuh Padang. bikinnya dulu? Yang mana Pak Ji? Yang kantin. Kalau kantin di belakang Botani sekarang, Di belakang Botani sekarang. Ya, Jalan Cidangi yang itu tahun 94. Tetapi sekarang kita buka resto yang dibilang gede sih, enggak kecil Pak Ji gitu. Ini bunyi nggak sih? Nah, terus Sekarang buka resto di mana? di Jalan Panduraya dekat Panduraya. Ya, Bang Barung gitu. Barbarung. Bang Barung. Nah, itu sewa apa punya sendiri? Sekarang sewa Pak Ji. Tadinya kita kaki lima Pak Ji di Oh, depan, tadi kaki lima. di depan kampus Pakuan. Di tempat kampus Pakuan. Tetapi itu diusir sama ini yang kulinernya itu yang kaki limanya dijadiin taman sama kampus. Nah, itu nggak tahu sengsara buat nikmat kali ya kita kaki lima. Jadinya ada tempat sekarang tetapi kita nyewa gitu. Di Pandu. Di Panduraya itu udah 8 tahun. Sewanya berapa setahun? Sekarang 90 Pak Ji. 90 juta. Ya. Segede gini ada luasnya? 7 kali 25 ya. 2 lantai gitu. 7 kali 25 meter. Ya, 2 lantai. 2 lantai. Ya, tetapi usaha kita di bawah aja, di lantai bawah. Di atas itu untuk gudang sama tempat sholat ya semuanya lah di situ gitu. Nah, di bawah dapur sama tempat Di dagang. Panduraya itu yang dijual sate Padang. Ya. Apalagi? Soto. Soto Padang semuanya Padang. Padang, kuliner Padang lah gitu. Tetapi nggak jajanannya, makanan berat itu namanya ya, makanan sore ke malam. Sate, soto, nasi goreng, mie goreng, begitu. Lontong sayur. Lontong sayur kalau pagi. Lontong sayur Padang. Ya, Berarti kerupuknya merah dong ya kalau Padang-Padang ya. Ya. ya, Kerupuknya merah ya. merah. Soto Padang juga kerupuknya merah ya. Ya, nasi Ya. gorengnya juga begitu. Nasi gorengnya itu, kerupuk merah sama campur emping gitu Emping. kerupuknya. Tetapi kalau soto kerupuknya merah aja. Jadi di Panduraya dari tahun berapa kalau boleh tahu? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Karena kita udah diusir, ditendang tuh dari kampus Pakuan. Ya. Jadi di kampus Pakuan tuh berapa tahun kalau boleh tahu? Lama Mungkin ya. Di ada kaki 12 tahun kali aja. 12 tahun. Ada 12 Di kaki lima. Iya. Ya, pakai tenda. Gitu. Pakai tenda. Bongkar pasang, Ji. Bongkar pasang. Jualannya malam apa pagi? Sore, malam. Sore ke malam. malam. Kalau sate itu jarang. 12 tahun. Sebelum di depan Pakuan itu di mana sebelumnya? Di Jalan Cedangyang di belakang Botani Square itu, Pak Ji. Oh, di belakang Botani Square. Oh, dulu kan- tempat pintu keluar mobil itu. Ya, Lurus. Damri, bawah ke ya. bawah. Nah, Oh. Itu kan kampus dulu semua, Pak Ji. Oh, dulu Kita kampus. buka kantin Dulu kampus IPB untuk semua. Oh, bukan Pak. Jalan Malabar itu ya? Malabar lain lagi Pak Ji. Kita jalannya Jalan Cidangyang. Tembusnya di kampus Pakuan, Pak Ji itu. Nah, ya. Dekat tol tembusnya tuh. Oke. Di situ tuh, Pak Ji, kita buka kantin. Buka kantin. Ya, jadi kita ambil tenaga dari Brebes, dari Bumi Ayu gitu ya. Oh, Jawa Pulang sekali Tengah. setahun gitu. Nah, itu kita buka juga cabang ke kampus Darmaga. Dermaga. Ya, tahun 96 itu kan. 96. Ya, sampai punya juga 4 di situ kecil-kecilan. Tapi akhirnya bangkrut suatu moneter, Ji. Bangkrut. Ya, habis Habis semua. Pak Ji. Habis semua. Ah. Buka rumah makan kok bisa bangkrut? Ya, Kan. moneter dan
Di kampus juga gitu Ji, karena terjadi juga dulu anak-anak tuh kesurupan semua Ji. Anak. Yang kerja itu Karyawan. karyawan gitu kan. Kalau namanya di kampus Bos, ya, lo Pak tak Ji? lahir tahun berapa? 66 Ji. 66. Iya. Ibu 68. 68. Oh iya. Jo, jadi di kampus juga buka. Zamannya tahun 96-an. Iya. Di kampus itu kalau beda 500 perak aja, Ji, kita ditinggalin sama Ditinggalin Nggak sama mau mahasiswa. mahasiswanya. Kalau bilang dulu gimana? Ji, kalau dulu tuh 50 perak bedanya Ji. 50 Ya, perak. orang pindah belanja Ji. Pindah, namanya- jajan. Iya, orang kampus kan di PB kan orang kampung Ji. Orang kampung. Kampung, kan? mahasiswa panggilan kan, ya dapat Dari beasiswa daerah gitu. banyak kan, jadi ekonominya lemah. Nah begitu kita bangkrut di situ, kita buka kafe itu Ji, di depan GWW itu Ji. Buka kafe di Kafe depan GWW yang sekarang Bank Syariah. Bank Di- Syariahnya IPB, yang Ya. depannya IPB, seberangnya IPB. Ya, satu ruko kita dulu sewa. Bank tahun Syariah dulu pernah kebakaran di situ. Ya, tempat Iya, iya. kakak saya itu, Pak Oh, Ji. kakak. Kita nyewa Oh, kayak juga elektronik itu. Ya, betul. Punya dia semua di bawahnya juga ada kontrakan itu. Ah. Nah, kita buka di situ tahun 2002, J. Buka apa? Buka kafe, J. Kafe. Dan nasi goreng juga sama. Tapi macam-macam satenya, Ji. Sate Padang, sate ayam, Bakso sate- juga pernah bakso, buka. bakso juga gitu. Semua kita cobain, Ji. Nasi goreng Udah gitu kan. panjang sebenarnya Cuma jalan 8 jalannya. bulan, Ji, bangkrut. Lagi gitu kan. Akhirnya tersisa gerobak sate satu. Itu kita dorong-dorong di kampus Pakuan, Ji. Nah, itu kan. Kita kerintis itu 12 tahun ada di situ, Ji. Nah, tahun akhir 2017 kita digusur karena ada perluasan kampus gitu, Ji. Kampus. Harus bersih gitu kan. Nah, adalah teman kuliah, Ji, di sesama di kampus dulu kan. Dia datang ke sana, satemu sangat terkenal, Ji, viral katanya kan. Iya. Ya, saya bilang saya mau pindah nih Mas, digusur. Tenang dah, katanya kan. Nanti dimodalin aja, Ji. Sewa tempat tuh 85 juta, Ji. Pindah ke? Panduraya Yang di Jalan itu. Panduraya. Oh, yang Panduraya sekarang Iya. ini. Ya. Oh. Kerja sama dia selama 5 tahun, Ji. Kerjasama. Untung bagi hasil. Untungnya bagi 2 gitu, Ji. Bapak yang dagang, dia yang modal. Iya, betul. Nah, terus jalan 5 tahun, anak selesai kuliah yang nomor 2, pengen usaha, Ji. Siapa? Anak saya. Oh iya. Ya, dia Anak berapa semuanya? anak 3, Ji. Nomor 1 apa? Nomor 1 laki-laki, sekarang dinas di Teheran. Hah? Di Teheran, Iran, di dinasnya KBRI. KBRI. Oh, di BRI. Kan Deplo, KBRI. KBRI. Kedutaan. Oh, di Teheran. Iya. Oh iya, nomor 2. Udah punya anak tuh, Ji. Anak 2. Nomor 2 tamat perempuan, Ji. Tamat dari Nomor 1 lagi perempuan. laki. Laki yang di Teheran. Ya. Nomor 2 Nomor perempuan. perempuan. Apa kegiatannya? Nah, dia tadi kerja di tamat di psikologi 4, dia kerja pindah-pindah gitu, Ji. Akhirnya dia pengen nerusin usaha ayahnya gitu kan. Ini buka kuliner. Ya, nerusin usaha saya ini, Ji. Oh, yang Jadi di kita yang Pandu. istirahat, Ya. ya. Yang di Pandu. Iya. Perempuan. Ya. Sama Terus- adiknya. Nomor 3 adiknya laki-laki. Dia berdua tuh, adiknya bagian produksi, dia bagian marketing, IT-nya segala macam lah gitu. Oh. Sejak Agustus kemarin dia udah bisa jalanin sendiri di berdua. Oh. Jadi iya. kita statusnya seperti itu, apalah namanya kita, apakah masih punya urusan apa enggak namanya itu, tapi statusnya Yang kayak gitu, nerusin Ji. anak Dia sekarang. jalanin Jadi di- kita ibu sama ayah di rumah aja gitu, capek gitu. Ya, Jadi kita sudah. memberikan Jadi rumah tinggal di Ciomas. Di Ciamas. Nah, anak 2 sama nomor 3 tinggalnya di mana? Sama. Oh, di satu rumah masih. Iya, berempat. Iya, dia siang kegiatannya udah ke resto, kalau malam nggak setengah hari, soalnya karyawan lanjutin gitu. Ya udah dia pulang gitu. Nah, ini yang tahu RDI siapa awalnya? Ini, Ji. Saya punya teman di Bandung, Ji. Dia nelpon saya. Di, kita temanin dong. Katanya kita mau temui Pak Susanto katanya kan. Siapa tuh? Saya bilang kan. Punya anak yatim tuh banyak 2.000 katanya kan. Nah, terus kenal di mana kamu? Di YouTube. Belum pernah kontak langsung, saya bilang kan. Belum. Berani amat kamu langsung ke sana. Coba aja katanya kan. Kata dia. Iya. Nah, terus saya cari-cari lah di YouTube, Ji. Bapak. Ya, kaget juga saya kan. Apa? Ngelawak apa gimana imajin? Saya. Iya betul. Lihat YouTube-nya. Lihat YouTube-nya gitu kan.
Sambil senyum-senyum nonton YouTube saya. Sembunyi apa, Ji? Apa? Sembunyi apa nontonnya gitu? Oh, sembunyi, nontonnya sembunyi-sembunyi. Soalnya ada anak takut didengarkan, ada yang nggak biasa dikeluarin. Oh, nenen. Iya, Ilmu nenen. Betul. Iya. Terus Nah, jadi saya lihat ini kayaknya memang sangat sesuai dengan Al-Quran gitu, Ji. Selamanya saya pahami kan yang salat malam itu kan 23 malam. ya. Saya buktikan, saya belum pernah lihat Al-Qurannya gitu kan. Sebetulnya pertengahan malam ini ternyata ada gitu kan. Ya surat apa Al-Muzammil ya. Iya. Terus salat taubat juga untuk melipat gandakan rezeki kan, surat Nuh gitu kan. Ji. Ada. Nah, ternyata Dasarnya Al-Quran. Al-Quran benar dasarnya. Bahkan gitu. bangun jam 00 ada di Al-Quran. Iya betul. 1/2 malam. Nah, Gitu. Nah, baca Quran harus 12 juz. Iya. Udah dipraktekin sama sahabat Nabi. Ah. Abdurrahman bin Auf baca Qurannya 30 juz setiap malam. Kalau kita 12 juz. Nah, jadi udah dipraktekin. Jadi kan orang kadang tanya, ini ilmu apa sih mesti bangunnya jam 00? Ada di Al-Quran. Jadi orang yang bangun jam 00 tidak kena penyakit pikun, tidak kena santet, tidak kena guna-guna. Tuh kelebihannya. Orang yang bangun jam 00 mandi, umurnya pasti panjang dan otaknya jenius. Karena saya lihat kan orang nanya, Pak Haji, dasarnya mandi apa sama baca Quran? Pak Haji bilang jenius. Mana gue tahu, ini ilmu gue kok. Lo mau praktekin syukur nggak taunya ada di Pak Presiden Habibie. Jadi dia orang terpintar di Indonesia. Di Jerman juara 3. Yang juara 1 orang Yahudi, yang juara 2 orang Yahudi. Nah, nomor 3 baru Pak Habibie. Nah, yang juara 1 sama juara 2 hobinya mandi jam 00 dan baca Quran. Tapi nggak tahajud. Kalau Pak Habibie bangunnya jam 3:30, jam 3 wudu, tahajud, belajar. Kalau orang Yahudi mandi, baca Quran, tidak belajar, tapi dia ranking 1. Nah, dari situlah kita praktekin tamu RDI. Wow, mau jadi presiden terkabul, mau jadi menteri terkabul, mau jadi dirjen terkabul, mau jadi duta besar terkabul. Wow, ini ilmunya Allah luar biasa. Makanya saya semangat. Nah, bos, apa yang tertarik dari ilmu RDI kalau boleh tahu? Nah, setelah saya tonton video Pak Haji kan, sama istri juga udah mulai juga, istri juga dia lebih tertarik, Ji. Istri Tertarik. tadinya kan dia agak jauh-jauh aja kan. Iya. Lebih tertarik dia. Saya diam-diam aja, Ji. Terus dipancing. Ajo mau nggak ke situ katanya kan. Penawaran. Ajo tahu, Ji. Ajo tuh abang. Ya, abang. Nah, saya bilang mau aja, saya bilang kan. Maka hari Selasa kita cobalah ke sini. Jauh dulu cari informasi kan. Iya. Nah, dapat informasi dari Pak Sofyan. Oh iya. Tentang beberapa jelas lah, secara umum jelas lah informasinya gitu kan. Maka kita pulang dulu hari Jumat kemarin kita ke sini, Ji. Hari Jumat. Nah, kemarin kita daftar, syukur-syukur dapat nomor kecil gitu ya. Iya. Ternyata nomor 8. Ini bisa sampai Isa, Pak. Nah, kita besok aja lah gitu kan, dapat. Iya. Gitu kan. Jadi transfer dulu aja ya kemarin. Kalau nomor 8 bisa malam. Iya. Nah, ini nomor berapa tadi? Nomor 4. Oh, nomor 4. Oh iya. Nah, apa yang bos kok maksa ini hari ini ke RDAY? Apa hajatnya yang maksa? Kalau boleh tahu. Ini, Ji. Saya usaha. Dulu saya punya moto, Ji. Suatu saya buka kantin itu ya. Kerjasama sama temen orang. Yang dipandu itu? Iya, yang bukan. Kerjasama sama teman IPB. Oh, buka usahanya di mana? Yang suatu masih di Cidangyang tuh, Ji. Di kampus ya. Oh iya. Buka kantin itu Iya. sama orang Cina Bangka gitu kan. Iya. Motonya sekali lari terus. Sekali lari? Lari terus. Wow. Udah, makanya keterjerembab terus, Ji. Sampai 2 kali kan jatuh dia hilang. Tinggal ucapan adalah doa. Kan ada pepatah mengatakan ucapan adalah doa. Sekali lari terus kan? Ya. Ya jatuh lah.
Itu yang saya lakukan Ji. Akhirnya saya bangkrut 2 kali Ji kan. Sampai saya stres Ji, sampai mau jadi sopir lah ke Arab Saudi. Terus sama saudara angkat bilang, kamu kira gampang di negara orang? Itu Arab loh katanya kan. Nggak gampang katanya kan. Akhirnya serintis lah itu, balik lagi dorong gerobakan sisa itu Ji. Gerobak sate kan di Pakuan. Nah itulah. Alhamdulillah Pakuan kan lumayan tuh Ji, orangnya. Mahasiswanya kan lumayan berduit ya. Mulai menggeliat Ji. Ya, akhirnya Kita kan satu juga buka kantinnya kan. iya, kita buka kantin tetap satu yang jalan Tetap tuh satu yang yang lama pertama aja. itu dan 2094 itu. Nah, jadi kok kalau untuk kebutuhan cukup lah ya Ji ya. Kalau anak cukuplah sekolah semua gitu ya. Tetapi ya di rumah itu ada cuma buku, nggak ada apa-apa gitu Ji. Rekening nol gitu kan. Kadang kalau sesuatu buka di kampus itu Ji, Dibilang nggak ada ya mobil ada. satu di kampus itu aja ya, satu buka kantin itu kalau libur yang namanya mahasiswa aja ya. Oh, Efektif kan jualan kan 8 bulan dalam setahun. Iya. Sewa kan 12 tahun, 12 bulan Ji. Iya. Minjam-minjam lagi buat modal kayak gitu Ji. Ya, akhirnya kita putuskan lah ke sini. Mungkin melewat wasilah Pak Haji nih. Iya. Mungkin lain lah gitu kan. Kita Pasti. cobain. Iya. Jadi kalau kita kan usia udah 50 ya. Iya 50 tahun ke atas ya kita ya. Bos usia berapa sih sekarang? 59 lah Ji. 59. Ibu 57. 57. Berarti kita udah 50 tahun ke atas ya menuju Iya. 60. Kalau bisa bos, duit ngejar kita. Kalau dulu kan kita ngejar duit. Buka di sini, dagang di sini, digusur, pindah lagi. Itu kan kita ngejar duit tuh untuk ngidupin anak-anak. Sekarang kalau bisa duit ngejar kita. Kok bisa Pak Haji? Kan saya ngalamin. Sekarang saya ngejar duit. Udah enggak, duit ngejar saya. Buktinya tamu pada datang. Tanpa saya promosi, tamu datang. Pak Haji, saya dari Papua. Wow, yang lebih dahsyat nih. Pak Haji, saya dari Timor Leste. Saya menteri. Apa hajatnya? Saya mau jadi presiden. Wow. Tamu pada datang. Nah, nanti bos juga begitu, duit pada datang. Apa yang dipraktekin? Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub Bapak dan Ibu. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub Bapak dan Ibu? Orang Bapak dan Ibu nggak bikin takjub Allah. Gimana caranya bikin takjub Allah? Ibadahnya harus di atas rata-rata. Contohnya apa? Orang kalau tahajud rata-rata jam 3. Kita harus jam 00. Kita harus tahajudnya jam 1. Jam 00 bangun, senyum, mandi pagi, baru tahajud. Orang rata-rata baca Qur'annya habis subuh. Kita baca Qur'annya jam 00. Rata-rata orang tidak mandi, kita mandi. Rata-rata orang bangun tidur tidak senyum, tapi kita senyum. Rata-rata orang bacanya one day one juz, kita harus 12 juz. Begitu bos. Kalau one day one juz kita udah nggak pakai bos di sini bos. Mau one day one juz. Anak kecil dulu one day one juz, kita udah tua bangka bos. Masa one day one juz. Makin tua umurnya nggak ada perubahan ibadahnya. Mana ada? Makin tua makin bagus ibadahnya. Ah, baca Quran 12 juz. Saya udah nyobain Pak Haji, habis tahajud. Saya nyobain baca Quran tuh. Paling bantaran 3 juz saya kuat. Nggak Pak Haji, apa-apa, sampai, nggak sampai apa-apa. subuh itu. Iya, nggak apa-apa. Itu udah ngantuk-ngantuk, Iya. duduk lagi ngantuk. Nggak apa-apa. Kuatnya cuma 3 juz saya. Nggak tahu kalau ke depannya. Minta Bisa. doa Pak Haji aja sih kalau. Bisa, nanti bisa. Pak, sekarang Bapak dan Ibu hajatnya maksa gak? Punya penghasilan sebulan 10 miliar. Punya rumah 1000 meter. Amin. Punya ruko 100 pintu. Punya kontrakan 100 pintu. Nah, hajatnya kan maksa. Ya ibadahnya harus maksa. Apa sih artinya kalau kita nggak maksa untuk hajat terkabul di hari tua? Emang di hari tua kita nggak bisa ngandelin anak sama cucu, sama mantu? Nggak bisa bos. Malu. Lebih baik anak kita support. Makanya saya bilang sama anak saya, bikin apotika 24. Bikin klinik, karena anak saya dokter semuanya. Bikin. Saya lahir tahun 70, berarti umur saya 55. Anak saya paling besar dokter, mantu saya dokter, anak saya nomor 2 dokter, anak nomor 3 saya dokter. Bikinin apotik semua. Bikinin klinik semua. Akhirnya dia hormat sama kita. Tapi kalau kita ngerepotin anak, ngandelin anak, aduh, nggak bisa. Kok Pak Haji bisa? Ya itu saya maksain Pak.
ibadahnya harus ekstrim karena hajat saya ekstrim. Nah kedua, Bapak paksain sholat taubatnya harus 68 salam. Pak Haji kalau tadi baca Quran 12 juz, dasarnya apa? Sahabat Nabi. Coba lu cerita dulu biar termotivasi. Ya izin Pak. Jadi yang disampaikan Kedengaran. Pak Haji tadi, dasarnya kalau kita bangun jam 00 itu ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Nanti Bapak Ibu buka biar tambah semangat, tambah motivasi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun di malam hari untuk sholat. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu separuh malam. Kalau setengah hari berarti jam 12. Kalau tengah malam 00. jam 00. Itu dasarnya Pak Haji. Bukan sepertiga atau 2/3 gitu ya. Ya, Bukan sepertiga malam kebanyakan kan. di belakang sana. Sepertiga malam jam 3. Kenapa sepertiga malam? 2/3-nya sepertiga malam itu biar dekat dengan subuh. Gitu kan, kita sholat tahajud sebentar, habis itu sekalian nunggu subuh. Karena tidak mengaitkan dengan apa? Dengan baca Qur'annya. Tapi kalau kita mengkaitkan dengan baca Quran, emang ada perintahnya baca Quran. Ada di lanjutan ayat itu, di ayat 1, 2, 3-nya itu ayat yang keempatnya suruh baca Quran oleh Allah lanjutannya. Baca Quran. Kenapa? Di ayat yang ke-6-nya alasan Allah menyuruh kita bangun jam 00 sholat baca Quran. Alasannya di ayat yang ke-6 bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi Bapak mentalnya kuat. Itu jiwa mentalnya jadi kuat, tangguh, tidak mudah goyah, tidak mudah ketipu, kena hipnotis. Kita tangguh, punya prinsip dalam perlindungan Allah selalu, dan ucapannya menjadi mantap. Jadi Bapak sekali ngucap kejadian, itu gedung pasti jadi milik saya, ini usaha pasti jadi milik saya. Dulu kita nih ngontrak bos. Zaman dulu kita masjidnya masih bilik. Pak Kiai Yusuf Mansur datang, Pak Kiai Yusuf Mansur itu yang bangun masjidnya dia, bukan saya. Kalau saya mesti ngadain duit lagi. Kalau dia kan tinggal ngomong jadi duit. Zamannya dulu waktu datang kan. Ya. Nah ini sekarang udah jadi milik kita semua. Bisa. Itu tadi. Baca ucapannya adalah mantap. Karena kita terbiasa baca Quran. Nah, sehingga nggak harus, makanya pasti nggak ada amalan wirid, nggak ada. Wirid nggak ada, karena zikir nggak ada. Baca Quran. Baca Quran ini kan sudah luar biasa. Lidah kita kan sudah kita kan menjadi Quran berjalan, terbiasa lidah kita, sehingga kita hubungannya dengan Allah dekat sekali. Jadi mantap. Ada tamu RDAY privat seperti Bapak Ibu, rumahnya dari Klaten, tinggalnya di Jakarta. Rumah ini cocok untuk keluarga saya, pasti jadi milik saya. Jadi milik. Belum pernah datang ke sini, hanya lihat YouTube. Dia praktekin. Jadi milik. Untuk perluasan ada tanah sampingnya kosong, ini harus jadi milik saya. Untuk perluasan rumah untuk anak saya, pasti jadi milik saya. Jadi milik. Jadi nanti Bapak sama Ibu mesti latihan. Ini tempat usaha pasti jadi milik saya. Latihan terus. Nanti kalau udah latihan baru Bapak ngomong, pasti rumah saya 1000 meter. Pasti rumah saya 1000 meter. Pasti rumah saya ada kolam renang. Saya dulu rumahnya tidak ada kolam renangnya. Dulu rumah saya kecil bos.
Ada tamu saya namanya Pak Sultan Soranda. Dia ngasih mobil saya Rubicon. Rumahnya gede. Ada kolam renangnya. Nah, anak yatim diundang di sana berenang. Saya ngomong, pasti saya juga punya kolam renang. Pasti rumah saya ada kolam renang. Sekarang rumah saya ada kolam renang. Pasti rumah saya 1000. Rumah saya 1000. Pasti rumah saya bisa muat mobil 23 unit. Sekarang mobil saya 23 unit. Iya betul? Ya Pak Haji. Bukan satu bos, nggak level. Dan tidak ada Avanza dan tidak ada Xenia. Paling jelek Pajero Sport Dakar terbaru paling jelek. Jadi rata-rata Hummer, Rubicon, Mercy. Oh gitu. Kan ucapan adalah doa. Jadi Bapak ngucap, jangan pasti saya kebeli Rubicon. Beli, nabung, jadi pasti punya. Pasti milik. Pasti bisa. Jadi harus kata pasti. Kenapa sih Pak Haji apa-apa pasti? Karena dasarnya ayatnya ada. Iya, jadi Pak Haji mengulang pasti mesti berkali-kali. Jadi Bapak ingat hafal surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi fa sama inna itu artinya kan sama, penguat semua. Maka pasti, inna juga sungguh-sungguh, fa juga sungguh-sungguh. Pasti, pasti, pasti. Di dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi oleh Allah, pasti. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang-ulang oleh Allah. Untuk menyangatkan, menguatkan kan begitu. Menyangatkan, memantapkan. Pasti. Jadi tidak ada, termasuk yang tadi saya sampaikan belum ya, yang Allah menyebutkannya kalau kita sholat taubat itu mohon ampun, bukan mudah-mudahan juga Allah, pasti, niscaya akan aku lipat gandakan hartamu. Bukan nambah, bukan nambah. Bukan nambah dan bukan dilipat semoga. gandain. Jadi yang ada dilipetin. Yang tadinya Bapak punya tempat usaha 1, dilipetin jadi 10. Yang tadinya Bapak mobilnya 1, dilipetin gitu. Jadi nggak nambah. Kalau Allah tuh pasti. Tapi kan kita kadang ini takabur, kita gaya enggak lah, takabur dari mana, kan belum dicoba, coba dulu. Lanjut. Ya. Jadi sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf tadi sebut Pak Haji, amalan luar biasanya beliau adalah baca Qur'annya semalam 30 juz khatam Al-Quran. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Ada lagi yang lebih dahsyat, Imam Syafi'i yang menjadi penganut mazhab mayoritas di Indonesia, mazhab yang jadi pegangan masyarakat Indonesia pada umumnya, mazhabnya Syafi'i itu baca Qur'annya berapa? 2 kali khatam semalam. Imam Syafi'i. Kalau Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, saudagar seperti Bapak Ibu, kaya raya dengan saudagarnya. Apapun yang dia pegang jadi uang. Kurma busuk yang mestinya tidak laku dibeli oleh beliau, tetap dibeli. Alhamdulillahnya ada yang nyari kurma busuk dibeli 10 kali lipat. Kenapa? Karena hari ini dia butuh untuk obat. Kalau nunggu kurma busuk lama, ini ada kurma yang busuk sekarang, dibeli, tambah kaya lagi. Nah, nanti kalau ibu baca Qur'annya 3 juz, pelan-pelan ditingkatin, Bapak baca Qur'an, nanti ucapannya Bapak dan Ibu jadi duit. Bapak ngucap apa aja jadi duit. Ini saya ngucap apa aja jadi duit. Ngucap apa aja jadi duit. Amin. Iya. Kemarin saya ngucap jadi duit berapa? 500 juta. Ngucap. Sudah sakti ya. Sudah sakti ya. Iya, karena kan sering baca Quran itu. Jadi omongannya Omongan Tuhan ya. mantap, iya. Ini kan tadi Tuhan. suster saya nih. Suster, tadi bawa duit berapa? Jadi duit 450 450 juta bos tadi. Hari ini
Kemarin gope. Jadi 2 hari berturut-turut hampir 1 miliar kurang 50 juta. Beli, boro-boro, nabung, kelamaan. Ada aja orang linglung datang, Pak Haji, saya mau kasih Pak Haji 450. Gue bilang kasih aja suster gue itu udah. Bawa. Alhamdulillah. Coba bos. Nah mau saya itu tempat usaha yang di Jalan Pandu pasti jadi milik. Amin. Pasti jadi milik. Amin. Jangan kebeli. Kalau kebeli saya nggak mau, ya kan? Ya. Pasti jadi milik. Begitu. Dan rumahnya harus 1000 meter. Amin. Harus 1000 meter. Rumahnya harus ada kolam renangnya. Buat siapa? Buat berenang cucu-cucu saya. Begitu. Jadi kuncinya apa sih Pak Haji kalau datang ke RDAY? Berobatnya jadi kayak gimana sih? PD-nya harus diutamain, yakinnya harus diutamain. PD-nya harus didului, ya harus dulu orang kita datang ke sini boro-boro modal dengkul, pengen kaya raya tajir melintir, PD dulu lo yang dimaro, PD dulu, yakin dulu. Kalau kita mancing nih bos, PD dulu pasti dapat ikan. Padahal umpannya boleh minjem ya, karena kan kita nggak punya umpan. Bos pinjem dulu dong umpannya bos, pinjem mah. Kalau kita tanya, Ajo, lagi ngapain Jo? Mancing Ji, umpannya mana Jo? Nanti Ji kalau gue dapet ikan baru beli umpan, gubrak, gak bakal dapet ikan Bang Ajo. Jadi mesti pede dan pasti. Berarti penazar dulu deh Ji ya. Nazar dulu bisa ya? Nggak boleh. Nanti kalau gue dapet ikan baru gue beli umpan. Mana ada nazar? Nggak ada nazar. Kalau kita mau mancing ikan ya mesti punya umpan. Kalau nggak beli umpan ya minjem dong umpan lo. Kita mancing, dapat ikannya kita jual nih, gue ganti umpannya. Mesti begitu. Kita kan enggak. Nazar. Nanti kelamaan bos. Harus aktual ya. Ya betul. Harus nyata. Bisa? Insya Baca Allah Qurannya. Ji. Apa? Baca Quran. Baca Quran bos. Lo bisa gak baca Quran? Ada kendalanya Ji. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesia. Ngantuk. Oh ngantuk. Berarti lo Semoga kagak. aja nanti minta doanya biar nggak ngantuk habis sholat. Gampang bu. Jadi ibu colek alat kelamin ibu pakai tangan kiri, taruh di matanya dia, nggak bakal ngantuk, nggak bakal ngantuk. Udah baca 2 lembar atau 1 baris, ngantuk. Saya masih ngaji ya. Dia ngantuk. Iya. Ayo Jangan lah, bangun ya, bos. ambil uduk lagi gitu. Nggak ada tidur katanya. Orang ngorok kedengaran. Bos, lo harus baca Quran. Lo nggak ngimpi umroh sekeluarga. Sekali baca dia cepet gitu. Iya nggak apa-apa terus. Iya, Lo nggak kendalanya itu ngimpi ngantuk gitu. berangkat haji sekeluarga. Bos sama Amin, anak Allah. berangkat haji dan berangkatnya harus ONH plus. Amin. Dan harus pakai travelnya maktur, bukan travel abal-abal yang sekarang banyak nggak mau gue. Harus pakai maktur. Kok Pak Haji harus maktur? Itu travel nomor 1 di Indonesia karena gue pakai maktur. Anak yatim berangkat umroh pakai maktur. Begini bos. Gue tanya nih kemarin anak yatim masih kecil baru umur 4 tahun. Sayang sini, kan besok mau berangkat nih umroh. Sayang, kamu mimpi gak Pak Haji pilih jadi berangkat umroh? Nggak mimpi. Punya paspor mimpi gak? Enggak. Malah aku bikin paspor, lurahnya bingung. Lurahnya aja nggak punya paspor. Dia udah punya paspor umur 4 tahun nih, besok umroh. Liburan ke Turki. Jadi kita besok transit ke Turki. Liburan dulu baru. Nah, Bapak harus bisa. Ini besok tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kita mau liburan ke Jogja. Anak yatim 100. Liburan ke Jogja, nanti kita yasinan di Candi Borobudur sama di Mbah Marijan, Kawah Gunung Merapi, sama naik jeep off-road. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 nginepnya di Hotel Eden. Dia nggak mimpi. Kamu mimpi gak kepilih besok berangkat sayang? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Mei. Enggak mimpi berangkat 100 anak. Kita konvoy. Nanti nginepnya di Hotel Eden. Nanti kita ijab di Hotel Eden. Nanti bikin api unggun. Tamunya banyak di sana. Nah, kita nih suka bermimpi. Bisa gak ya nih tempat usahanya jadi milik?
ini pasti. Pasti. Gitu. Berangkat umroh sekeluarga, berangkat haji sekeluarga, rumahnya 1000 meter, mobilnya Toyota Alphard Velfire, mobilnya Pajero, mobilnya Fortuner gitu bos. Tapi paksain harus baca Quran. Kedua, sholat tobat. Contohnya siapa tuh yang kaya raya tajir melintir Ya. sholat tobat? Ditekankan Pak Haji, kenapa harus sholat tobat? Karena syarat untuk harta kita dilipat gandakan tadi harus dengan mohon ampun. Nah, mohon ampunnya diajarin Pak Hajinya bukan sekedar mengeluh, tidak dengan mengeluh atau hanya istighfar, tapi harus dengan sholat. Sholat apa yang sholat untuk mohon ampun? Namanya sholat taubat. Ada yang ngerjain, yang menjadi contoh kita motivasi, ada namanya Pak Nasrullah, Penulis buku Magnet Rezeki. Ibu, Bapak bisa cek di YouTube testimoni beliau, sholat tobatnya 57 kali sehari, 57 salam, bukan 57 rokaat, 57 salam. Hajat terkabul 21 miliar tunai. Dan tadi yang Ustaz Haji sampaikan tadi, ucapannya mantap. Apa yang beliau ucapkan kejadian. jadi. Ini tanah pasti jadi milik saya. Jadi milik bos. Padahal bukan sehektar ya. Ya. Lebih. Dan mitra beliau, kawan beliau sudah datang ke sini, duduk seperti Bapak Privat, Ibu ini, sedekah 10 juta. sedekah 10 juta. Teman Pak Nasrullah menguatkan, Pak Haji, Pak Nasrullah dulu mitra kerja saya, teman saya. Dulu hutangnya ke toko saya, ngambil barang-barangnya ke tempat saya. Alhamdulillah Pak Nasrullah sekarang kaya raya, hutangnya sudah lunas, di saya lunas. Saya sekarang yang berguru ke Pak Haji karena saya punya hutang. Kelilit utang. Kayak RB Sentanu Pak. Penulis buku itu Kuantum Ikhlas Pak RB Sentanu. Pak, jadi Bapak nanti pakai afirmasi, pakai visualisasi. Jadi ada penulis buku namanya Kuantum Ikhlas Pak RB Sentanu, bukunya harganya 87.000. Nah, nanti Bapak praktekin ilmunya afirmasi, visualisasi. Kalau habis sholat 5 waktu, Bapak jangan buru-buru angkat dari sajadah, Ibu pakai mukena, jangan dulu. 5 menit aja. Begini aja ke Allah. Sambil afirmasi, visualisasi, membayangkan bahwa hajatnya itu udah terkabul, padahal belum. Dasarnya apa? Di Al-Quran, berprasangka baiklah kepadaku. Ayatnya ada hadisnya. Coba ulangi lagi. Ya, jadi ada hadis Nabi yang menyemangati kita bahwa Allah pasti mengabulkan hajat kita kepada Allah. Pasti. Kata Nabi, Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Malu Allah kalau tidak mengabulkan. Kita sudah baca Quran, sudah sholat tahajud, sudah sholat Badiah Qobliyah, sudah sholat tobat, mengangkat kedua tangan, nggak ngabulin. masa gak dikabulin? Malu Allah. Gitu. Seperti contoh sederhana, putra ibu pagi-pagi sudah bebenah putrinya, kamarnya, tokonya, tempat warungnya, tempat dipandu. usahanya sudah dibersihin, depan sudah bersih. Ibu, Mama, Papa di rumah aja ya, biar aku yang ngelola ya. Dikasih gak sama kita? Kasih. Orang dia udah menunjukkan bahwa dia serius kok. Pasti dikasih. Malu mamahnya nggak ngasih, anaknya Lebih sudah baik kita rajin nyari banget. usaha lain ya kan. Iya. Di hari tua. Malu kalau bisa kita duduk manis, duit datang. Pakai ilmunya RDAY, aku setuju. Iya. Nanya Ji, ini sekarang kan yang pegang tuh anak. Ya, Tapi dalam konteks perjuangan spiritualnya, syariatnya, Bapak sama Ibu itu nggak nyambung Ji ke sana. nyambung. Bos, yang jalanin sedekah kan gue, bukan anak gue. Yang jalanin sedekah kan gue, bukan bini gue.
Tapi yang nikmatin anak gue sama bini gue, bos. Emang dia sedekah? Boro-boro, belum ngerti dia. Ngerti tapi cuma sekedarnya doang. Kalau gue nggak, harus sedekah ekstrim. Kenapa sih Pak harus sedekah ekstrim? Karena hajat kita ekstrim. Papa mau pakai mobil Hummer. Papa nggak mau pakai mobil Avanza, Xenia. Karena Hummer harganya 5 miliar. Xenia Avanza harganya paling cuma 300 juta. Mobil apa itu? Rubicon, bos. Paling jelek mobil gue, bos. Makanya hajat gue ekstrim, sedekah gue harus ekstrim. Makanya anak yatim liburannya bukan ke Taman Safari. Kemana? Ke Turki. Liburannya ke Dubai. Ini mau berangkat besok. Maka kata anak gue, "Pah, anak-anak liburan ke Dubai." Ya iyalah, masuk ke Taman Safari, emang panti asuhan. Ini kan punya kita pribadi, bukan punya yayasan. Tuh, bos. Betul-betul dimuliakan lah dia. Iya, bos, bukan disantunin, dimuliakan. Kalau yayasan disantunin, namanya juga yayasan. Ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ya kan? Mesti rapat. Kok ini kan punya gue pribadi, nggak ada rapat ke Dubai, Turki. Besok harus umroh 60 anak. Jadi ini Ji, kalau menurut pengamatan Pak Haji gitu ya, antara saya dengan istri ini kira-kira ada masalah nggak gitu ya? Nggak ada. Dalam Lo tinggal bikin tajub Allah aja. Bos bikin tajub Allah. Kecuali dulu dari tahun 96 sampai tahun 2020. Lo pernah datang nggak ke orang pinter? Atau orang pinter itu ngasih air doa? Atau orang pinter itu ngasih mustika? Atau orang pinter tuh ngasih kayak semacam wafak tuh, tulisan Arab yang ditempel di gerobak. Nah kalau itu baru kita privat yang kedua gitu, bos. Kayak contoh nih yang sekarang disantet. Ini masuk lagi nih, privat lagi nih. Tapi nanti. Nah yang pertama itu dulu. Pak Haji, saya pernah datang ke orang pintar, saya dikasih air doa, saya dikasih wafak. Ah nanti baru dah tuh pembersihan gitu loh, bos. ini komunikasi saya dengan istri aja ya. Karena istri itu orangnya kan jelimet ya. Yang kecil-kecil kan suka di ini kan, suka direwelin gitu kan. Kalau saya orang kan sensi Ji, kalau saya itu gampang membawa ke perasaan gitu ya. Jadi lama Ji, lama kadang bisa 2 hari nggak teguran gitu ya. Padahal masih sepele, masalah gelas, masalah apa gitu kan. Ya. Kalau masalah besar, Saya tetap aja biasa. kalau masalah besar bolehlah didiskusikan gitu ya. Ini masalah sepele mengganggu pikiran. Saya terlalu gampang masuk ini Ji. Nah sekarang Pikiran pertanyaan di situ. saya, gede jengkel apa gede hajat? Gede aja sih. Ya udah jangan dijengkelin. Ini kan istri stok lama, limited edition, udah expired, nggak keluar lagi 2026. Dimaklumin aja, bos. Gue juga begitu, bos. Maklumin. Karena gede hajat. Gue harus punya ruko 100 pintu. Gue harus punya kontrakan 100 pintu. Di hari tua gue duit harus ngejar gue. Gue nggak mau jengkel. Gue lagi gede hajat. Begitu, bos. Jadi gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Jengkelnya dihapusin. Dimaklumin. Legowo, lapang dada. Jadi kalau dia mulai ngomong tetek, legowo, lapang dada. Gue maklumin deh. Gitu. Tuh Pak Haji, sedikit Iya. aja saya ngomong, ayah itu jangan taruh di gelas di situ. Kemarin tutupnya jatuh, pecah. Saya ganti tuh plastik. Iya. Dah dia marah sampai ngaji pun nggak konsen katanya. Iya. Waduh ya Allah berdosa kali saya ini. Iya. Cuman ngaji gitu cuman aduh nggak. Pokoknya mulai hari Nggak ini, nyangka Bu, gitu. Saya jangan juga sekali-kali nasehatin suami. Nah ya itu saya juga ngerem Nggak gitu. boleh. Saya tidak pernah nasihatin istri saya. Saya tidak pernah nasihatin anak saya. Dek, sholat ya dek. Kak, sholat ya. Nggak pernah saya. Saya lebih baik angkat tangan. Terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah gerakin putri saya untuk sholat tepat waktu. Terima kasih Allah. Padahal belum. Boro-boro sholat dia. Bangunnya juga jam berapa?
Tapi saya angkat tangan, sekarang dia lebih bangunnya lebih pagi dari saya. Putri saya, istri saya setiap hari khatam Quran. Istri Anak saya. saya yang kecil juga kayak gitu, Pak Ji. Udah jangan ditegur, tapi ibu langsung angkat tangan. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya udah dianugerahkan suami yang luar biasa, ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh. Jadi prasangka baik. Dan dia tidak tersinggungan, begitu. Saya juga begitu, Bu. Ngapain saya, mah baca Quran mah nggak mau. Terima kasih Allah. Ya, Allah itu. udah gerakan istri saya tercinta baca Quran sampai khatam setiap malam. Jadi kalau saya pulang malam dia lagi baca Quran. Anak saya yang kecil itu sampai setengah 6 kita kadang-kadang, kita biasanya subuh jamaah ya. Dia enggak bangun-bangun. Iya, Bu, iya. Terus tidur lagi gitu. Ibu tinggal angkat tangan, terima kasih Allah. Allah udah gerakin putra saya tercinta yang laki, dia bangunnya, nah gitu, sholatnya. Udah nggak bisa negor, Bu, karena kan ada di itunya, tidak boleh berdebat, ada di Al-Quran, tidak boleh berdebat. Coba cerita, ayat apa tuh? Di hadis. Hadis, coba. Hadis, ya. Jadi kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Nah, ini berdua. Ya Allah. Punya toko tapi ngontrak. Iya. Punya rumah tapi nggak 1000 meter. Nyicil lagi, Ji. Nyicil lagi. Aduh, Masih aduh, tinggal 2 tahun aduh. lagi. Aduh, aduh, aduh. Mobil nyicil. Iya. Udah Coba, selesai, lanjut, Bos. alhamdulillah. Jadi kalau dibenci, garis bawahnya, garis bawah cetak miring tebel diperbesar gitu kan, itu dibenci. Siapa yang benci? Allah. Apa yang dibenci? Berdebat. Kalau orang dibenci Allah, yang datang apa? Rahmat? Bukan. Ridho Allah? Murka. Bukan. Yang datang? Murka. Allah. Murka tuh sekedar, Bos. Punya rumah cicilan. Punya motor cicilan. Enggak nyicil, motor second. Punya mobil, mobil cicilan. usaha kontrak. Milik, boro-boro ngontrak. Ya karena murkanya Allah. Gue nggak mau. Makanya orang kadang, Ji, rumah gue di klaster, pasti nyicil. Ji, gue punya Pajero, pasti nyicil. Gue punya Fortuner, pasti nyicil. Kalau tahu, Ji, murkanya Allah. Kok murkanya Allah? Berdebat gara-gara tutup gelas. Itu maksud saya, Ji. Maksudnya itu tadi itu. Mobil cicil, rumah cicil. Iya, masa udah mobil kelar. cicilan, motor cicilan, rumah cicilan. Yang repot pasangan hidup cicilan. Jangan. Alhamdulillah anaknya kuliah, Pak Ji. Pokoknya paksain praktekin ilmu RDA. Dan gue mau pulang dari sini lo praktekin, dan harus 30 hari ini harus terkabul, paling lama 99 hari. Paksain, ajarin. Amin. Cara manggil duit 10 miliar di situ. Ya. Pakai centong, ajarin. Ini uang bibit dari Pak Haji untuk manggil teman-temannya dia. Mancing, Pak Haji kan mancing pakai umpan. Dijadikan umpannya, jangan untuk belanja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali Al-Fatihah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Jadi pembukanya. Pembukanya begitu, terus ini diajak komunikasi. Ada yang datang, senyum, gembira ria, ceweknya juga menari. Artinya apa? Harus senang, bersenang-senang, tidak boleh bersedih untuk uang datang. Panggil, ganteng, tariknya ke dalam, ke dalam. Jangan keluar, pergi nanti keluar.
filosofinya gitu. Kalau sakit boleh keluar. Ganteng, ganteng, ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya sini, ke kamar saya, masuk ke kamar saya, masuk ke lemari saya, masuk ke rekening saya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya sambil ditatap ini, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang kawanmu sebanyak-banyaknya datang ke sini. Saya lagi butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Ajak, undang kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya datang ke sini. Diulang-ulang. Waktunya bebas, habis sholat, habis munajat ke Allah, boleh. Jadi kan Bismillah. Tidak ada. Enggak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Dan kali aja ada ini. Jadi atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDIY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar ini terus dipanggil. Bisa lah dikembangkan nanti ya. Nah, saya mau Bapak dan Ibu praktekin dulu kacamata kuda. Harus cair 10 miliar. Gimana caranya? Jangan lihat dari mana 10 miliar. Dagang ini aja boro-boro. Nggak ada. Tunai. Kadang-kadang hari biasa 2 juta, kadang-kadang 3 juta. Kepala anak saya itu udah puyeng, ngegaji karyawan 11 orang gimana, 13, semuanya 13 orang gitu, bingung dia gaji. Yang adanya itu weekend aja, weekend kadang sekali-sekali ada 10, kadang-kadang cuma 8 gitu. Dia udah putar-putar kepalanya, ini gimana ngegaji anak, udah akhir bulan sebentar lagi. Nggak boleh ngomong gimana. Jadi ya, pada saat buka kita udah ngomong, pasti hari ini 20 juta, pasti hari ini 20 juta, pasti hari ini 20 juta. Udah begitu, jangan kita rame gaya hari ini ya, hujan nih. Kok jadi itu jatuhnya ngeluh. Cepat Iya. pelanggan itu yang paling atas. Oh iya. Pasti hari ini 10, pasti hari ini 10, pasti hari ini yang privat 10, pasti hari ini yang privat 10. Begitu. Bu, Pak, besok kita bawa anak yatim ke Borobudur, ke Jogja, sama ke Kawah Gunung Merapi. Itu 100 anak, Pak, nginepnya di hotel. Itu bahasanya kan duitnya nggak bisa kita. Bapak dan Ibu, patungan. Masa patungan, kelamaan bener. Ada orang ngasih duit kemarin berapa? 500. 500 juta. Saya bawain besok nih 500 juta buat liburan lo. 100 anak. Begitu. Buat bayar hotel, buat bayar off-road, buat wisata seneng-seneng ya kan. Kita di sini mah nyantai aja udah pasti dapat gede. Bisa? Insya Allah Ji. Harus ya? Harus. Sip, cair 10M, terkabul. Ini Pasti. belum lagi yang mana Apa? nih? Apa? Ini belum lagi Pak Ji. Yang mana? Yang Sifat-sifat. sifat-sifat jangan dilanggar ini loh Pak Haji. Kita belum Yang tadi yang 18. Kan tadi diajarin. Ya. Sholat tobat tadi. Iya 18. Oh, Tapi belum sampai ke situ. belum sampai. Jadi sholat tobat kan itu niat, Iya, iya. diniatkan satu-satu. Itu kan ada sifat 18 yang dirangkum Mbak Haji itu. Iya, benar. Itu dibersihkan dengan sholat tobat tadi. Yang 18. 18 habis maghrib sampai isya. Yang 50. Yang 50 ngambil dari 5 sifat dari 18. Apa yang paling dominan? Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel. Contoh itu. Maka masing-masing sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 50 salam. Waktunya habis subuh sampai dengan 11 malam. mau, iya, 11 malam. Dicicil. Seandainya Kan satu-satu. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah, karena saya suka Gundah. gundah. Allahu Allahu Akbar. Akbar, 2 rakaat salam. Berarti dapat 1 itu. Nanti
sifat yang lain sama seperti itu. Nyusul. Kalau lebih yang 5 kata tadi Yang kan. 5 tadi. Kalau lebih misalnya kita mungkin Lebih ada dari 5. 6 atau Kalau 7 6 atau banyak. 10. Minimal 5. Kalau Minimalnya. 5 tadi. Nanti tahap berikutnya jadi 5. Dikerjain dulu. Saya dulu 5. Nanti yang sifat mikir, suka mikir, atau sudah Tambahan. mulai luntur, ngambil sifat yang lain. Mikirnya kan sudah enggak, sudah nyaman. sudah selesai, udah Sudah nyaman. selesai, ini sudah nyaman. Ganti yang dendam mungkin. Ini diganti. Jadi yang mikir tadi sudah enggak diniatkan. Ganti niat yang Yang lain lagi masih dendam atau yang ngeluh. ranking 2. Ranking Sekarang 2. yang ranking 1 dulu. 5 ini. Betul-betul. Bisa Paham, dituker gitu Dituker. Nanti kan sudah luntur. ya. Ya, sudah luntur. Sudah merasa sudah mulai tenang, Ya. sudah enggak jengkelan, sudah sayang. Iya, iya. Baru diambil yang dendam, mungkin pernah masih ada saya dendam, bersihkan. Iya. Bisa? Harus bisa. Harus nih. Pokoknya apa-apa harus. Apa-apa pasti. Jadi yang saklek-saklek aja. Kenapa? Karena hajat kita saklek, Bos. Kenapa sih Pak Haji mesti saklek? Karena usianya kan udah 59. Udah karatan ya Pak Ji. Udah kadaluarsa Kadaluarsa expired. expired. Saya maunya Pak di hari tua Bapak duduk manis, udah pakai supir, jadi Bapak tinggal ngomong ke Pandu. Bapak udah duduk di Alphard santai. Amin. Udah nggak levelnya nyupir-nyupir lagi yang dikelakson sama angkot kita marah-marah. Minta doanya Pak Ji. Setuju. Kok Pak Haji bilang apa-apa supir? Karena saya pakai supir. Masa muridnya nyupir sendiri? Yang ada kita ribut sama supir angkot. Oke? Insya Allah. Sip, cair 10M. Harus punya ruko. Harus punya kontrakan. Iya dong. Sayang sama istri tercinta. Minta Sip. doanya.